Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting tentunya untuk rekan-rekan guru yang akan mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022, yang mana di sini kami ingin menyampaikan bahwasanya ada kabar gembira untuk 193.954 guru yang sudah lolos passing grade P3K Guru 2021. Jadi Bapak Ibu silakan siap-siap di bulan Juli Agustus ya, semoga betul-betul direalisasikan berdasarkan lini masa yang jadwal yang pernah dibahas Kemdikbud di rakor ya dengan Pemda. Oke, tanpa panjang lebar lagi, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan saja tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya seperti itu. Nah, di sini perlu kita ketahui bersama bahwa inilah apa namanya Bapak Ibu ya, grafik ya. Inilah tabel atau semacam grafik P3K 2021 yang sebagian besar nantinya akan berlanjut di P3K Guru tahun 2022. Yang mana di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwa total formasi di tahun 2021 sebenarnya itu adalah sekitar 506.252. Kemudian setelah seleksi ada sekitar 293.860 guru yang sudah lolos Bapak Ibu ya, dan dapat formasi, termasuk swasta di dalamnya 41.619. Nah, kemudian di sini terbagi lagi Bapak Ibu ya, ada yang guru yang sudah lolos namun tidak dapat formasi, makanya masuk dalam guru lulus passing grade atau prioritas 1, itu sebanyak 193.954. Nah, inilah yang sementara diperjuangkan ya, bagaimana caranya agar 193.000 ini bisa mendapatkan formasi, karena sebenarnya sudah lolos passing grade Bapak Ibu ya, sudah melewati nilai ambang batas di seleksi P3K 2021, sehingga di seleksi P3K 2022 itu sudah tidak perlu lagi untuk dites. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita coba lanjut di sini Bapak Ibu ya. Ini ada informasi yang sangat penting juga. Di sini baru-baru kami mendapatkan informasi yang cukup mengejutkan di salah satu Instagram yang cukup terpercaya ya, sangat terpercaya memberikan informasi seputar PPG ataupun P3K Bapak Ibu ya. Itu rekrutmen P3K. Ada Instagramnya Bapak Ibu, bisa cek di situ. Di sini ada muncul postingan ya, di situ Risalah Rakornas 2022 ya. Di sini ada muncul Risalah Rakornas 2022. Nah, di sini dikatakan bahwasanya tanggal 28 Juni hingga tanggal 1 Juli di Ancol itu sedang melaksanakan Rakornas pemenuhan kuota P3K 2022, dihadiri Kadistik dan Kepala BKD Provinsi Kabupaten Kota yang masing-masing itu adalah DKI, kemudian Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di tanggal 2 sampai 8 Juli nantinya seluruh Pemda akan mengisi menambah kuota formasi di daerah masing-masing. Boleh menambahkan kuota formasi tetapi tidak boleh mengurangi. Nah, ini ya, ini yang menjadi salah satu kabar gembira untuk rekan-rekan guru yang sudah lolos passing grade, bahwasanya mulai tanggal 2 sampai 8 Juli pemerintah pusat akan menginstruksikan kepada seluruh Pemda di Indonesia agar mengisi atau menambah kuota formasi di daerah masing-masing. Tetapi di sini ada catatannya, setiap Pemda itu boleh menambahkan kuota formasi, tetapi tidak boleh mengurangi. Nah, dengan adanya instruksi seperti ini dari Kemenpan RB, tentunya ini mengisyaratkan Bapak Ibu ya, ini mengisyaratkan kabar baik untuk 193.954 guru yang sudah lolos passing grade. Karena jika Pemda mengisi menambah kuota formasi, maka tidak bisa dipungkiri akan semakin banyak guru yang lolos passing grade akan tercover di dalamnya. Seperti itu Bapak Ibu ya, akan banyak ya, akan banyak guru yang lolos passing grade nantinya akan tercover di dalamnya. Nah, kemudian di sini ada informasi tambahan lagi dan informasi yang sangat
mengejutkan juga. Di sini katakan ya, ada postingan di sini untuk prioritas ada perubahan hanya prioritas 1 dan 2. Prioritas 1 adalah guru yang sudah mendapatkan nilai passing rate di tahun 2021 yang belum mendapatkan formasi. Contohnya THK 2, guru honorer negeri, PPG, guru swasta. Nantinya diangkat di tahun ini jika juga antara pertengahan Juli akhir Agustus. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita membaca artikel ini berarti kita berkesimpulan berarti prioritas 3 itu dihapus. Sebenarnya tidak dihapus Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Untuk prioritas 3 nanti akan masuk di prioritas kedua Bapak Ibu ya. Akan masuk di prioritas kedua. Malahan sangat menguntungkan ya. Nah, pertanyaannya apakah ini 100% valid? Nah, apakah informasi ini 100% valid khusus untuk prioritas? Adakah perubahannya? Nah, prioritas 1 dan 2 saja. Jadi begini Bapak Ibu ya, kita masih menunggu juknisnya. Kalau misalkan beberapa hari ke depan tidak ada juknis, tidak ada informasi resmi, maka secara otomatis ini tidak valid. Nah, tetapi kalau misalkan tiba-tiba ada juknis SE-nya atau minimal ada aturannya dari media, sumbernya dari mana, maka itu kita anggap valid Bapak Ibu. Jadi begini, logikanya seperti ini ya. Kita masih menunggu juknis. Mudah-mudahan ada juknisnya ini. Jadi kita tunggu saja ya. Semoga saja benar seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita lagi cek ya di sini Bapak Ibu. Di sini dikatakan untuk prioritas 2 bagi guru THK 2 dan guru honorer negeri mengajar 3 tahun ke atas. Nah, di sini sudah dikatakan ya bahwa untuk prioritas 2 sudah disebutkan bagi guru THK 2 dan guru honorer negeri mengajar 3 tahun ke atas dan terdaftar di Dapodik akan diangkat juga, tetapi sudah prioritas 1 beres dengan seleksi sebagai berikut. Nah, jadi begini. Kalau di Permenpan RB kan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, pelamar prioritas itu dibagi 3 Bapak Ibu ya. Pelamar prioritas 1, 2 dan 3. Kalau misalkan pelamar prioritas 3 itu dihapuskan dan dimasukkan ke prioritas 2, berarti itu sudah tidak sejalan lagi dengan Permenpan RB nomor 20. Jadi begini Bapak Ibu ya, karena ini berkaitan langsung, bersentuhan langsung dengan artikel ini, bersentuhan langsung dengan Permenpan RB nomor 20. Jadi kita tentunya berharap ada juknis Bapak Ibu ya, ada juknis terkait hal ini, bahwa pelamar prioritas 3 itu digabungkan ke pelamar prioritas 2. Kenapa harus ada juknis? Karena pelamar prioritas itu informasinya langsung dari Permenpan RB. Jadi kalau misalkan ada perubahan di Permenpan RB bahwasanya pelamar prioritas 3 itu digabungkan ke prioritas 2, harusnya ada SE-nya. Harusnya ada juknisnya supaya menghindari berita hoax. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang kita perlukan. Jadi begini, Bapak Ibu boleh mempercayai artikel ini terkait prioritas 3 digabung ke prioritas 2, tetapi jangan sepenuhnya dulu Bapak Ibu ya, karena belum ada juknisnya. Karena ini bersentuhan langsung dengan Permenpan RB. Kami cuma bagikan Bapak Ibu ya, kami cuma bagikan karena ini cukup mengejutkan juga. Mengejutkan admin juga Bapak Ibu ya, karena admin dapat di Instagram di salah satu akun yang memberikan informasi-informasi terupdate seperti itu ya. Oke. Nah, di sini dikatakan untuk nomor 2 dan 3 itu belum dikeluarkan teknisnya. Nah, jadi memang sudah dikatakan ya belum dikeluarkan teknisnya, berarti belum valid 100%. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Nah, terkait dengan guru lolos passing rate, Bapak Ibu itu harus siap-siap saja ya. Mudah-mudahan saja istilahnya Bapak Ibu betul-betul diangkat nantinya di bulan Juli sampai Agustus. Kenapa? Karena rencana di bulan Juli sampai Agustus itu ada pengangkatan 193.954 guru lulus passing grade berdasarkan lini masa ini. Tetapi itu semua tergantung dari hasil rakor teknis Panselnas bersama Pemda. Jika setelah selesai rakor teknis pada tanggal 1 Juli, kemudian Pemda berlomba-lomba untuk mengajukan formasi secara maksimal, maka kemungkinan besar di bulan Juli sampai Agustus itu betul-betul guru lolos passing grade bakalan diangkat Bapak Ibu ya. Tetapi kalau formasi kuota masih begitu-begitu saja alias tidak digubris, alias pengusulannya tidak terlalu banyak, maka kemungkinan di bulan Juli Agustus itu
sulit untuk pengangkatan guru yang lolos passing grade. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi semuanya tergantung Pemda lagi. Ya, semuanya tergantung Pemda lagi Bapak Ibu ya. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu perhatikan, ini salah satu bukti rapat koordinasi pemenuhan kebutuhan pegawai pemerintah perjanjian kerja Bapak Ibu ya. Untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 itu terjadi di Hotel Novotel Mangga 2 Square Jakarta mulai tanggal 23 sampai dengan 26 Juni 2022. Sepertinya mudah-mudahan hasilnya baik dan betul-betul Pemda mengajukan formasi semaksimal mungkin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian terkait jadwal ya lini masa P3K Guru 2022, di sini dikatakan bahwa untuk Mei Juni 2022 ada sosialisasi Permenpan RB ini sudah selesai. Kemudian Juni Juli 2022 rakor teknis Panselnas bersama pemerintah daerah. Ini tersisa 1 hari lagi Bapak Ibu karena terakhir sorry admin ralat ya, terakhir tanggal 6 Juli. Oke, terakhir tanggal 6 Juli ya. Kemudian untuk Juli Agustus 2022 ada rencana, ini baru rencana ya. Rencana pengangkatan 193.000 guru lolos passing grade. Kemudian September Desember itu ada pelaksanaan rekrutmen P3K 2022. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.